Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back teman-teman, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Grand Final Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina lawan Prancis yang berakhir untuk kemenangan Argentina melalui adu penalti. Dengan demikian Argentina telah 3 kali berhasil menjadi juara dunia. Jika teman-teman menonton pertandingan ini secara full sampai selesai, maka tentu kalian yang merupakan penggemar dari Argentina atau Prancis akan deg-degan alias jantungan. Karena pertama-tama Argentina unggul 2-0, kemudian disamakan oleh Prancis 2-2. Argentina unggul lagi 3-2, disamakan lagi oleh Prancis 3-3 sebelum akhirnya Argentina menang melalui adu penalti. Terus di manakah settingnya? Settingannya gak ada di Piala Dunia ini teman-teman, apalagi di final. Masa sih adu penalti ini sudah disetting dan para pemain Prancis sengaja gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka? Kan enggak juga. Ada satu tendangan tuh yang di save oleh Emi Martinez kan, tendangan dari Kingsley Coman, pemain yang bermain baik ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Jadi ya menurut hemat saya, seperti yang sudah saya tegaskan di 2 konten sebelumnya, gak ada yang namanya settingan di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Justru narasi-narasi negatif yang dibangun di sosial media selama ini adalah menurut saya, mungkin juga saya salah, tapi menurut saya adalah untuk mengalihkan perhatian kita dari gambar besarnya. Apa gambar besarnya? What is the bigger picture? Gambar besarnya adalah kesuksesan dari Qatar menyelenggarakan Piala Dunia. Jangan lupa loh, Qatar ini adalah negara dari kawasan Timur Tengah pertama yang bisa menyelenggarakan Piala Dunia, dan itu pun bisa mereka lakukan dengan sukses. Jadi ini memang Piala Dunia yang mewah. Bahkan dana yang dikeluarkan sangat besar, kalau nggak salah jika dirupiahkan itu sekitar 3.000 triliun lebih. Dan memang ada beberapa aturan yang berlaku di Qatar yang wajib diikuti oleh semua tim peserta, yang menurut saya itu normal saja, karena setiap negara punya aturan mereka sendiri. Jadi ya Qatar ini sukses menyelenggarakan Piala Dunia, tapi ya ada saja sih mungkin yang iri dengan Qatar kan, sehingga ya mereka membangun narasi-narasi negatif bahwa di Piala Dunia kali ini sudah disetting agar Argentina masuk ke final dan bisa menjadi juara, supaya ya inilah momennya bagi Messi, last dance Messi, agar ya Piala Dunia ini akan diingat oleh para penggemar dari Messi. Tapi kan nggak bisa seperti itu hitung-hitungannya. Seperti yang pernah saya jelaskan beberapa kali, bahwa ini Piala Dunia, para pemain ini membela negara, jadi ada harga diri yang dipertaruhkan. Dan terlihat kan di pertandingan final kemarin malam, mana mau para pemain Prancis tuh mengalah begitu aja. Justru hampir saja Prancis menang. Ketika di babak perpanjangan waktu tuh Kolo Muani mendapatkan peluang kan, ketika sudah memasuki injury time. Di babak kedua, babak perpanjangan waktu, tapi bisa di-save oleh Emi Martinez. So, murni Argentina ini bisa menjadi juara karena para pemain mereka bekerja keras dan pelatih mereka juga pintar. Sebaliknya, Prancis terlambat panas ya teman-teman, sehingga pelatih mereka Didier Deschamps perlu melakukan beberapa pergantian pemain sebelum permainan dari Prancis ini kembali on track dan mereka bisa comeback. Dan jika final ini mau diatur, seharusnya diatur itu ketika Messi sudah mencetak gol di babak perpanjangan waktu dengan membawa Argentina unggul dengan skor 3-2. Kan lebih klasik lagi. Argentina menjadi juara Piala Dunia dengan Messi mencetak the winning goal. Tapi ya mana mungkin sih seperti itu. Gak ada lah yang namanya settingan. Jadi ya ini memang adalah permainan yang hebat dari kedua tim di pertandingan final kemarin malam. Prancis tampaknya akan kalah tapi mereka bisa comeback. Argentina tampaknya akan dengan mudah menjadi juara, tapi mereka juga tertekan di pertandingan final kemarin. Dan lagi-lagi terlihat bahwa mental dari para pemain Argentina ini kuat banget teman-teman. Untuk kedua kalinya mereka bisa menang melalui adu penalti. Dan kali ini tidak ada satupun eksekutor mereka yang gagal mengambil penalti. Artinya mereka bisa melakukan eksekusi dengan sempurna. Saya ingin membahas dulu jalannya pertandingan secara singkat, padat, dan tentunya jelas. From the starting lineup dari Argentina, yang saya kaget ternyata Di Maria diturunkan dari awal. Saya siaran kan pertandingan ini kemarin malam ya teman-teman, dan saya jelaskan ini plus point bagi Argentina hadirnya Di Maria. Jadi nggak akan terlalu bergantung kepada Messi, dan betul itu yang terjadi kan teman-teman. Dari Prancis memang mereka full tim. Sebelumnya memang diberitakan ya bahwa para pemain mereka tidak sehat, dan tampaknya juga mereka tidak 100% fit ya teman-teman di atas lapangan, tapi tetaplah mereka berjuang habis-habisan. Jadi mereka juga bukan artinya ingin ngasih
Argentina Piala Dunia. Aduh capek juga saya ulangin ya settingan. Males deh. Udah saya nggak mau ngomong lagi deh soal settingan. Jadi ya ini tampaklah para pemain Prancis ini juga bekerja keras. Tapi ya mereka nggak bisa membangun sistem permainan mereka karena pressing yang kuat dari para pemain Argentina mulai dari lini tengah. Buktinya Prancis itu mendapatkan sepak pojok pertama mereka itu di menit ke-50-an loh. Dan percobaan pertama mereka ke gawang Argentina itu adalah di menit ke-70 dari Kylian Mbappe. Jadi jelas taktik dari Argentina ini di babak pertama itu unggul daripada Prancis. Di babak pertama memang Argentina tampak superior. Jadi Argentina ini bermain dengan mid block, tapi ketika mereka mendapatkan bola, transisi mereka ini cepat banget. Dan Di Maria ini merupakan pemain kunci. Maka itu baru saja memasuki menit ketiga atau menit keempat tuh Mac Allister sudah mendapatkan peluang kan, itu pun karena Di Maria pergerakannya cepat memberikan bola kepada Alvarez dan Alvarez memberikan bola kepada Mac Allister. Kemudian Argentina kembali mendapatkan peluang dari De Paul yang tendangannya terkena Varane dan deflected. Artinya memang Argentina ini di menit-menit awal memang pegang kendali permainan karena mereka punya Di Maria yang cepat bergerak, sedangkan Prancis, Dembele dan Mbappe tidak bisa berkutik. Karena mereka mau tidak mau perlu ikut bertahan karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Argentina intens, bahkan minimal ada 2 pemain Argentina yang mengawal 1 pemain Prancis. Griezmann pun tidak bisa berkreasi sama sekali. Dan akhirnya Argentina mencetak gol dari penalti. Lionel Messi yang mengambil penalti ini ketika Angel Di Maria dilanggar oleh Dembele, dan menarik sekali ya bahwa biasanya Dembele yang melakukan pergerakan individu dan pemain tim lawan yang biasa melanggar dia, tapi kali ini Di Maria melakukan pergerakan individu di depan Dembele dan dia dilanggar sehingga Argentina mendapatkan penalti. Jelas ini penalti teman-teman. Banyak yang mempertanyakan wasit di ruang VAR kenapa gak dikasih tayangan ulang. Ya seperti yang pernah saya jelaskan mungkin sudah 100 kali bahwa wasit yang di ruang VAR itu hanya akan memberikan koreksi kepada wasit yang berada di lapangan jika dia menganggap bahwa wasit yang berada di lapangan itu mengambil keputusan yang keliru. Tapi kan enggak. Ketika keputusan itu sudah dianggap benar, maka tidak akan ada koreksi dari wasit di ruang VAR. Dan Messi bisa menyelesaikan penalti itu dengan baik. Kemudian tetap Argentina yang menyerang. Memang tinggal menunggu waktu saja sih Argentina mencetak gol lagi. Tapi kali ini proses gol mereka luar biasa loh teman-teman, dari counter. Dimulai ketika Upamecano ya memberikan bola ke tengah, kemudian bisa diambil oleh tampaknya Otamendi itu kalau nggak salah ya, saya gak jelas Otamendi atau Romero. Kemudian bola diberikan kepada Messi. Messi hanya flick pass, luar biasa loh Messi ini, flick pass, hanya 1 sentuhan passing ke Alvarez. Alvarez memberikan bola ke Mac Allister dan Mac Allister memberikan umpan kepada Di Maria yang diselesaikan dengan baik. Jadi Argentina unggul 2-0 melalui proses counter attack yang hanya membutuhkan waktu sekitar 12 detik dalam transisi yang mereka lakukan. Jadi cepat banget. Setelah itu tetap Prancis gak berkutik. Dan di babak kedua juga, di awal babak kedua itu sebetulnya hampir saja Argentina mencetak gol ya, ketika lagi-lagi Di Maria yang memberikan umpan kepada De Paul. Tapi yang saya bingung bahwa Scaloni ini sudah menarik Di Maria di menit ke-64. Saya bingung, mungkin dia mengira bahwa udahlah, ini udah menang nih kita, sudah unggul 2-0 kan. Jadi pasang saja pemain yang lebih defensif, Acuna, meskipun Acuna juga bisa menyerang, tapi ya kan nggak sebaik Di Maria. Dan yang dilakukan oleh Deschamps sebelumnya, memang dia telah menarik Dembele dan Giroud memainkan 2 pemain lain ya, Kolo Muani dan Thuram kalau nggak salah tuh. Iya betul, Kolo Muani dan Thuram. Dan itu memang nggak berjalan secara mulus karena pressing dari para pemain Argentina kuat banget. Tapi ternyata ketika Di Maria ini ditarik keluar dan Argentina lebih memilih bermain defensif yang biasa mereka lakukan juga seperti lawan Australia dan juga lawan Belanda ketika mereka sudah unggul. Nah disitulah sekarang ada momen bagi Prancis. Maka itu Didier Deschamps melakukan counter substitution. Dia memainkan Kingsley Coman dan juga Camavinga, dan 2 pemain ini punya kecepatan yang luar biasa dan juga visi passing yang bagus sehingga mereka lebih banyak melakukan pergerakan yang berbahaya ke ruang pertahanan Argentina. Dan bagi Prancis kuncinya adalah untuk memberikan passing langsung ke jantung pertahanan dari Argentina, dan itu yang mereka lakukan. Ketika ada pass yang diberikan kepada Kolo Muani ya kan oleh Kylian Mbappe, cepat tuh dia angkat bola, dan disayangkannya ini Otamendi kan memang gak cerdas ya untuk bisa menghalau bola, dan Kolo Muani akhirnya dilanggar di dalam kotak penalti, dan penalti bisa diselesaikan oleh Mbappe dengan baik. Luar biasa nih Mbappe ini, seperti Messi menggendong Argentina, maka Mbappe menggendong Prancis di pertandingan final kemarin malam. And then di luar dugaan tentunya ketika Prancis bisa menyamakan kedudukan, tapi memang tinggal menunggu waktu saja sih, karena Coman, Camavinga, bahkan Kolo Muani dan Thuram permainannya jauh lebih efektif ketika 4 pemain ini bermain di depan ya. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika Kylian Mbappe mendapatkan bola setelah diberikan umpan oleh Thuram, and what a finish, half volley. 2-2
Ya, disinilah sekarang ujian ya bagi para pemain Argentina. Kuat gak mental mereka? Tapi seperti yang pernah saya katakan, mental para pemain Argentina tuh kuat. Lawan Belanda, Belanda bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di masa injury time tuh ketika itu di waktu normal. Tapi mereka gak gentar juga, gak goyang juga. Sampai mereka bisa menang adu penalti. Ini juga sama. Dan yang pintar dari Scaloni, akhirnya dia memainkan Lautaro Martinez menarik keluar Alvarez. Karena Lautaro Martinez ini adalah pemain yang biasa mencari ruang secara cepat. Nah, ketika dia bermain di depan, dia lebih banyak mendapatkan peluang. Karena pemain ini pintar mencari ruang. Dan dengan demikian Argentina tampak lebih dominan di babak perpanjangan waktu. Hampir saja dia mencetak gol kan. Di babak pertama, babak perpanjangan waktu. Yang syutingnya tuh melenceng ya, off target, satu kali syutingnya di blok. Sebelum akhirnya Messi bisa mencetak gol. Ketika Messi mencetak gol ada peran besar dari Lautaro Martinez ya. Yang melepaskan tendangan kemudian di save dan Messi bisa mencetak gol. Saya kira ya ini mungkin udah momennya nih. Argentina juara. Haters dari Argentina atau juga Messi ini akan berteriak-teriak seandainya Argentina ini menang dengan skor 3-2 dan Messi mencetak the winning goal. Tapi kan nggak seperti itu teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi bahwa ada handball, kalau nggak salah itu dari Montiel ya, pemain yang baru masuk, dan Kylian Mbappe bisa kembali mengeksekusi penalti secara sempurna, berarti dia top skor dengan mencetak total 8 gol, dia mencetak hat-trick ya, luar biasa pemain ini ya, mencetak hat-trick di pertandingan final. Dan ketika adu penalti ya tampaklah para pemain Argentina lebih percaya diri, gak ada pemain mereka yang miss. Sedangkan dari Prancis, Kingsley Coman dan juga Tchouaméni ya di luar dugaan miss. Dan artinya Argentina menjadi juara, peran besar dari Emi Martinez dan tentunya dari Lionel Messi dan juga pemain-pemain Argentina lainnya. So well dan Argentina layak mereka menjadi juara dan tampak jelas bahwa peran Messi sangat besar di Argentina. Dia mencetak 2 gol, dia begitu tenang ketika mengeksekusi penalti juga pada saat adu penalti, sama juga seperti yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Jadi menurut saya memang dua pemain ini menjadi pusat perhatian ya di pertandingan final kemarin ya teman-teman. Dan memang hanya ada satu pemenang dan pemenang itu adalah Argentina dengan Lionel Messi. Dan bagi Prancis ya saya pikir para pemain mereka tetap luar biasa. Ya, mereka terlambat panas tapi mereka bisa comeback, mereka memberikan perlawanan kepada para pemain Argentina dan hampir saja seperti yang tadi saya katakan mereka menang jika saja Emi Martinez tidak save tendangan dari Kolo Muani. Ya, kita tunggu teman-teman nanti Piala Dunia selanjutnya 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara ya, Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Tapi dari saya ya ini adalah Piala Dunia terbaik bagi saya karena di Piala Dunia kali ini banyak sekali kejutan yang terjadi teman-teman, apalagi Maroko bisa masuk sampai babak semifinal. Salut untuk Maroko dan juga tentunya salut bagi tim-tim lain yang memang berjuang habis-habisan di Piala Dunia kali ini, apalagi 4 tim semifinalis ya. Ada Kroasia juga, jangan lupa, Argentina dan juga Prancis, dan tentunya juara Argentina yang memang menjadi tim yang produktif di Piala Dunia kali ini. Dan di pertandingan final kemarin mereka bermain all out, mereka mendapatkan ujian yang luar biasa dari Prancis, tapi mereka lulus ujian tersebut dan Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik dari Piala Dunia kali ini, Kylian Mbappe sebagai top skor, and Argentina are the champions. Famos, famos, famos Argentina. Sekali lagi saya ulangi dan saya tegaskan, saya bukan fan dari Argentina, saya fan dari Inggris, saya bukan fan dari Lionel Messi, saya fan dari Zinedine Zidane, tapi sebagai pengamat saya perlu mengakui kehebatan dari Lionel Messi. No debat, Messi is the real GOAT. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.